Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rahmat Prianto MPD. Saya akan melaksanakan dan mengerjakan tugas tentang maaf, tentang Google Classroom yang ditugaskan pihak sekolah ya. Sekarang saya melaksanakan tugas yang pertama. Tadi tugas pertama kedua ketiga saya sudah, tapi sekarang saya mau pisahin tugas pertama, yang kedua dan ketiga. Sekarang saya akan melaksanakan tugas yang pertama. Setelah kita buka Bandicam, kemudian kita atur volumenya dan kita setel perekamnya. Ini udah terekam. Sekarang kita masuk ke Google Classroom. Setelah kita masuk ke Google Classroom, ini kita pencet Google-nya. Ya, sebentar, lagi loading Google Classroom. Kemudian kita klik ini Google Classroom di sini. Nah, ini Google Classroom. Google Classroom. Semoga bisa Google Classroom. Ini tugas pertama saya ya. Saya klik enter. Kemudian tunggu Google Classroom-nya. Nah, ini kita klik Google Classroom. Ini saya melaksanakan tugas yang pertama. Tugas yang pertama saya kerjakan. Kemudian nah, ini Google Classroom-nya sudah nampak, tapi ntar. Nah, ini Google Classroom-nya sudah tampak. Nah, ini sebenarnya saya udah bikin Google Classroom nih, tapi saya mau bikin lagi ya. Ini ada tanda tambah, klik, kita buat kelas dulu. Tugas pertama itu kita buat kelas ya. Kita buat kelas. Nah, kemudian saya telah membaca dan memahami, ini udah saya klik, kemudian saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Kemudian nama kelas wajib, ini saya kliknya Rahmat Prianto, besar ya. Rahmat Prianto ini untuk pelajaran fisika. Fisika kelas 11. Fisika ini besar semua ya, sebentar. Saya ganti ini fisika kelas 11 besar 11 ya, maaf, 11 IPA, sebentar, 11 IPA 3,11 IPA 4. Kemudian bagian itu maksudnya bagiannya itu saya bagian kelasnya, yaitu saya kelas 11 IPA. Nah, 11 ini besar ya. Kaplok 11 IPA 3 dan 11 IPA 4. Kemudian mata pelajaran itu mata pelajaran fisika. Ini ruangnya di kelas 11 IPA 3 dan 11, maaf ya, besar ya. Ini 11 IPA 4. Nah, ini kita buat, udah selesai. Nah, oke, ini sudah selesai kita buat kelas. Nah, ini buat kelas lagi. Nah, ini udah dibikin kelasnya. Sekarang di sini ada forum, tugas kelas, anggota dan nilai. Sekarang saya ingin pilih pilih tema. Karena saya guru fisika, maka saya upload temanya matematika dan sains. Matematika dan sains ya, sesuai dengan fisika. Saya suka, ya boleh pilih apa saja, tapi saya pilih ada magnetnya dan ini. Nah, ini oke, pilih tema, selesai. Nah, oke, selesai. Ini kode kelas saya CT3A45S. Kemudian kita sekarang ke tugas kelas. Nah, tugas kelas. Nah, kita sekarang, nah ini tugas kelas kita buat dulu. Nah, kemudian kita materi. Nah, materi sini judul. Saya pilih judulnya yaitu materi kelas 11, yaitu
fluida ya, fluida dinamis. Sub bahasannya fluida dinamis. Kemudian buka kurung bahasannya itu bahasan titik 2 itu saya pilih ini debit aliran fluida dan hukum kontinuitas hukum kontinuitas tutup kurung. Sekarang deskripsinya seperti ini. Nah, untuk deskripsi dan seterusnya itu judulnya, kemudian kita posting bisa di posting. Nah, udah. Nah, untuk materinya oke. Bentar. Oke. Nah, untuk materi yang selanjutnya materi yang selanjutnya ini tentang fluida dinamis ini akan dilanjutkan dengan video yang kedua, tugas kedua. Inilah video tugas pertama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melaksanakan tugas yang kedua, yaitu tentang Google Classroom. Itu sekarang kita akan melaksanakan tugas yang kedua ya, sambungan dari yang tadi. Tadi saya sudah membuat tugas yang pertama. Langkah pertama kita kembali lagi ke Google Classroom. Nah, ini tugas yang pertama. Kita klik lagi nih. Kita sekarang tugas yang pertama, yaitu kita kembali ke forum ya sayang. Kita kembali ke forum. Nah, ini kita kembali ke tugas kelas. Kita akan buat materinya. Kita lihat materinya. Kita buat dulu. Sekarang kita buat materinya. Tadi saya sudah buat materinya, yaitu ini fluida dinamis. Oke. Deskripsinya yaitu tentang debit aliran fluida. Nah, kita tulis ya debit aliran fluida adalah, tulis ya adalah volume aliran fluida yang mengalir dari suatu bejana tiap satuan waktu. Nah, itu debit alirannya. Kemudian ini ada lagi debit aliran fluida dirumuskan dengan Q sama dengan volume dibagi waktu. Nah, dibagi T kecil nih, T kecil dibagi waktu T kecil. Oke, titik. Kemudian debit aliran fluida juga fluida. Nah, juga dirumuskan dengan hasil kali antara luas penampang
dengan kecepatan, dengan kecepatan aliran, atau dituliskan rumusnya sebagai berikut. Q sama dengan A besar kali V. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian keterangannya, keterangan. Nah, ini. Keterangan, maaf nih sini keterangan. Q sama Q sama dengan keterangan, Q sama dengan debit. Nah, debit aliran fluida, debit aliran fluida. Nah, kemudian tik. Kemudian A besar adalah luas penampang, luas penampang. Kemudian V itu sama dengan kecepatan alir, aliran fluida. Nah, ada lagi. Kemudian T kecil sama dengan T kecil itu sama dengan waktu aliran. Oke. Tik. Nah, udah seperti ini. Nah, kalau hukum kontinuitas aliran fluida dinamis yaitu bahwa debit aliran fluida pada masing-masing penampang adalah sama. Dan dirumuskan dengan, nah ini Q1 sama dengan Q2. Nah, Q1 sama dengan Q2. Tik. Nah, kemudian A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, itu deskripsi yang sederhana saja. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini tambahkan yaitu kita tambahkan di YouTube-nya, atau di file atau di link. Nah, kita misalkan saya mau cari di file saya, saya klik di file ini. Maaf jaringannya agak lemot. Sebenarnya saya udah bikin ya, tapi kemudian tarik di sini. Nah, file saya browse ya, coba lihat. Nah, ini saya di download file saya ada di sini tentang fluida nih, tentang fluida dinamis. Ada gak? Bentar ya. Ada modul tentang fluida dinamis. Bentar ya, sebentar sahabat. Atau ini tentang ini fluida. Nih fluida. Nah, ini fluida dinamis. Nah, ini saya klik di sini. Nah, ini lagi di upload fluida dinamis. Ini dari file saya.
Nah itu ada, nah udah kan, ini dari PDF saya. Nah kemudian saya tambahkan juga dari tadi file sudah, kemudian YouTube. Nah YouTube nih, ada gak nih YouTube nih? YouTube kita cari di sini fluida dinamis. Nah tentang hukum kontinuitas terus aja yang kita cari, kemudian kita klik di sini telusuri. Nah, ditelusuri, nah sini tuh banyak kan, kita cari sini nih persamaan debit airan fluida ada 3 nih, tapi nggak usah semuanya, pilih salah satu saja. Ini semua dari persamaan kontinuitas materi fluida dinamis. Kita pilih tengah-tengah ya, tengah-tengah, kita klik, kita tambahkan. Tambahkan, nah udah tuh, itu dari YouTube. Kemudian kita tambahkan dari link, coba di linknya tambahkan di linknya. Kita ke ini dulu, tambahkan ke linknya, kita ini dulu nih, kita masuk ke Google, cari ini fluida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melaksanakan tugas yang ketiga saya tentang Google Classroom, yaitu tugas ketiga saya yaitu mengundang peserta didik. Kita akan ke Google Classroom dulu. Sebentar, kita akan ke Google Classroom dulu. Ini kita klik dulu. Ini kita ke ini. Kita ke sini ke Google tadi, nih Google Classroom. Google Classroom. Klik. Semoga tidak ada kendala. Google Classroom saya kembali lagi ke Google Classroom yang tadi punya saya. Bentar. Nah ini Google Classroom saya. Kayaknya bukan ini, maaf ya, sebentar. Ini bukan ini, maaf. Langsung ini ke Google Classroom saya. Nah ini bukan, maaf. Kita masuk ke Google Classroom. Nah, ini Google Classroom. Enter. Semoga tidak ada kendala. Nah ini Google Classroom. Semoga nggak ada kendala tripnya saya akan buka Google Classroom saya. Tugas saya yang ketiga. Nah, cepat, semoga nggak ada kendala. Nah ini, maaf ya. Sekarang tugas yang ketiga, saya akan mengundang siswa. Tadi kan tugas saya yang pertama tadi tugas kelas. Itu sudah tadi kita sudah. Nah ini tadi debit aliran fluida. Nah lihat materi. Nah itu tadi sudah semua. Sebentar mana ya, tadi debit aliran fluida kita ke sini dulu. Nah sebentar, tadi sudah kita fluida dinamis. Nah ini udah semuanya udah ya. Ini dari saya sama tadi saya udah masukkan dari tambahan materi dari pertama dari file saya PDF, kemudian dari YouTube, kemudian dari link, dan satu lagi dari Google Drive saya. Ini sudah selesai semua, 4 sudah lengkap. Nah, sekarang saya mengundang anggota ada 2 cara, yaitu ini saya undang anggota pakai pakai email. Saya sekarang mengundang Bu Sri Purwaningsih.
Sri Purwaningsih. Purwaningsih. Nah, kita klik. Nah, kita undang Bu Siti Purwaningsih. Nah, sudah ada. Kita mengundang Bu Siti Purwaningsih. Nah, sudah ada. Saya undang sebagai guru. Kemudian saya undang juga di sini Ibu Erika, kemudian sebagai siswa sudah saya undang di sini Ibu Erika, kemudian Mas Budi. Nah, ini saya undanglah satu lagi sebagai guru. Itu saya undang, saya tambahkan sini. Saya tambahkan Ibu Erika. Nah, sebentar, Ibu Erika. Nah, udah ada tuh. Klik, saya undang. Nah, Ibu Erika saya undang sebagai guru. Kemudian saya undang juga sini sebagai siswa. Nah, sini ada Alfia, Budi Asmarinda, Fajar, Kenji. Nah, sini saya undang juga misalkan misalkan siapa ya? Serah deh. Saya undang juga misalkan si Agung. Nah, ini klik. Cara gitu mengundang. Nah, di sini saya sudah mengundang siswa seperti ini. Nah, Agung, Alfia, Budi Asmainda, Fajar, Kenzi. 5 siswa dan 2 orang guru. Oke, ini secara mengundang siswa. Sebenarnya ada 2 cara, yaitu ada lagi dengan menggunakan tuh nama kelas ini. Ini kode kelas kita ini kode kelas ini. Nah, ini kita salin undangan, klik. Nah, ini kita bisa kita masuk ke WhatsApp. Nah, ini. Nah, kita masuk ke WhatsApp. Nah, kemudian kita ini cari Bu Sela. Nah, kita pastekan. Nah, kita ngundang Bu Sela lewat kode kelas saya di Google Classroom. Oke, nah seperti itu. Nah, seperti itu cara kita mengundang siswa. Nah, seperti itu cara kita mengundang siswa. Nah, semoga cara kita mengundang siswa seperti itu. Semoga bermanfaat. Inilah tugas yang ketiga saya, cara mengundang siswa. Ada 2 cara, yaitu langsung emailnya. Yang kedua bisa langsung lewat WhatsApp atau lewat media sosial yang ada. Demikianlah tugas saya yang ketiga. Semoga berkenan di hati. Maaf atas kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramat Prianto akan melaksanakan tugas keempat tentang Google Classroom, yaitu tentang cara membagikan tugas kepada para siswa. Langkah pertama, setelah kita buka Badicam-nya, kita atur volumenya dan kita rekam. Kita ke Google Classroom. Nah, ini sebentar kita masuk ke Google Classroom. Nah, ini saya sudah buat ini nih. Nah, ini Prianto MPD kelas 11 IPA 3, 11 IPA 4. Sekarang kita akan klik anggota di sini. Nah, di sini saya sebagai guru. Kemudian kita bagaimana cara kita membagikan tugas kepada siswa. Sekarang contohnya 1 orang siswa saja yang akan saya berikan tugas sebagai sampel. Ini saya klik si Purwaningsih. Nah, kemudian di sini ada klik ini, kemudian tindakan. Nah, tindakan artinya saya mengirimkannya lewat email. Kita buka dulu email kita. Sama seperti yang ini biasanya, buka email kita dulu. Nah, di sini kita ada subjeknya, yaitu kita ada si Purwaningsih 536@gmail.com. Yaitu tugasnya tugas tentang dinamika fluida, tentang hukum kontinuitas, dan aliran fluida, dan debit
kita cari di file saya. Nah, di file saya adanya di D. Nah, file. Nah, ini kita cari buku 5. Saya sudah membuat 5 buku fisika. Alhamdulillah, ini di buku 5 saya. Bagian dari buku 5 saya, kita klik siap takut. Nah, di sini nih, debit perlu lihat tugasnya sudah saya buat di sini. Nah, ini tugasnya di file saya, kita copy paste. Nah, ini copy. Nah, copy paste sudah, kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita copy paste. Nah, paste ini tugas. Nah, tentukan tugas yang sudah diselesaikan lewat Google Classroom. Kemudian kita kirim. Oke, kita kirim. Oke, nah sekarang kita akan ngecek kira-kira udah sampai belum tuh emailnya. Nah, caranya gini, kita lihat ini, kita ke email. Nah, ke Gmail saya udah nyampe belum tugas ke Busri. Kita ke email, cara ngelihatnya di email terkirim. Nah, email terkirim butuh waktu, sabar. Nah, ini terkirim. Nah ini nih, terkirim ternyata. Nah, alhamdulillah, kita pencet terkirim di sini. Terkirim kan ya? Sebentar, klik lagi, agak lambat jaringannya, sedang mengambil. Nah, semoga sudah terkirim. Nah, mana ya, sebentar, sabar. Nah, sudah terkirim tuh ke Sri Purwaningsih, Dinamika Fluida Hukum Kontinuitas Sekali tidak sudah terkirim tugasnya. Nah, sekarang kita bagaimana caranya kita klik lagi. Sekarang kita ingin mengirim ke tugas ke semua siswa. Nah, kita klik semuanya, klik semuanya, klik. Nah, klik terus semua siswa sudah kita klik semua. Kita berikan tugas kepada seluruh siswa. Tidak akan sampai tadi kita kirim email. Nah, kirim email lewat email, kirimnya kemudian. Kemudian oke, nah, kirim email. Nah, oke. Kemudian caranya sama seperti tadi. Nah, ini jadi kepadanya ini kepada sudah semua Agung, Sela, Sripuwaningsih, Fajar, Budi, dan Kenzi. Nah, sekarang kita subjeknya itu tentang ini tadi, tugas ini hukum kontinuitas fluida dan debit aliran fluida. Nah, sekarang debit aliran nah, fluida. Kemudian ini kita klik sampai tadi. Nah, ini tugasnya di file saya. Ini kita copy paste, kemudian kita copy. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kita copy paste. Nah, sini kita kirim. Nah, ini sekarang caranya sama seperti tadi. Kita bagaimana caranya, kita ingin tahu ini tugas sudah terkirim atau belum, ya enggak? Nah, kita klik email terkirim. Nah, email terkirim. Nah, sudah terkirim semuanya. Email sudah terkirim. Nah, sudah terkirim semua. Nah, sudah terkirim semua. Coba kita pencet ke email terkirim. Tadi sudah terkirim tuh ya, semuanya tuh ke ini. Nah, sudah terkirim semua nih. Yang terbaru. Sudah terkirim tuh kepada semua, terkirim ke Agung, Sela, Sripuwaningsih, Fajar, dan seterusnya. Sudah terkirim. Nah, berarti semua tugas sudah terkirim ke email saya. Nah, sekarang kita klik kembali ke forum. Sekarang bagaimana cara kita berinteraksi dengan siswa. Saya sudah buat satu email lagi, satu akun lagi. Saya sebagai siswa di sini. Nah, ini akun saya yang kedua. Nih, nah ini nih. Nah, ini adalah akun saya yang kedua, yaitu tentang interaksi siswa dengan guru. Di sini sudah saya buat interaksi, misalnya saya nih.
tolong tugasnya diselesaikan. Nah, Gusli bilang, saya hadir Pak, ada hadir dan saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Gusli. Juga saya bilang, iya saya tidak akan terlambat melaksanakan tugas ini. Interaksi saya sebagai guru. Nah, ini udah interaksi saya sebagai guru, tolong tugasnya jangan sampai terlambat. Nah, Gusli bilang siap, saya hadir, artinya beliau itu bilang bahwa dia tidak akan mengabaikan tugas yang saya berikan dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti ini interaksi saya dengan siswa, justru ini sebagai sampelnya. Seperti itu, semoga berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas segala kekurangan yang ada, karena saya juga masih banyak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramat Priyanto. Saya akan mengerjakan tugas 5 Google Classroom saya dengan tema memberikan tugas, menilai dan mengoreksi tugas yang telah dikerjakan siswa lewat Google Classroom saya. Langkah pertama, setelah saya buka Bandicam, saya akan buka Google Classroom saya. Saya akan buka Google Classroom saya. Oke, saya akan buka Google Classroom saya. Ini Google Classroom. Google Classroom. Ini kita buka Google Classroom saya. Ini Google Classroom saya. Nah, ini di sini saya menjadi guru. Kemudian kita klik ini Google Classroom saya sebagai guru. Kemudian ini ada forum. Kemudian kita klik tugas kelas. Kemudian klik buat. Kemudian klik tugas. Nah, di sini kita klik tugas besaran dan satuan mas. Karena satuan ke-6. Kemudian sini kita klik file saya. Nah, ini. Moga-moga cepat. Nah, ini klik. Kemudian kita ke Google Classroom saya. Ini. Kita copy paste. Nah, ini sudah. Kemudian kita tambahkan. Kita membuat kita tambahkan ke drive lagi, ke drive kita untuk kita mengupload soal yang kita buat di ini di Google Form. Nah, ini Google Formnya kebuka. Nah, kita klik ini, klik kanan, bagikan. Kemudian, nah, tunggu. Semoga jaringannya nggak masalah. Nah, ini ganti. Kemudian ini kita salin link. Kemudian ke salin link, udah salin. Kemudian ke tugas kelas saya yang tadi. Kemudian klik ke linknya. Kemudian pastekan. Kemudian kita tambahkan link. Nah, selesai, sudah ada itu. Nah, ini sudah ada. Nah, kita ke ataskan lagi kursornya, kita ke ataskan lagi. Ini Rahmat sebagai guru. Ini semua udah saya berikan kepada siswa saya semua. Poinnya 100, tenggat waktunya kita sampai dengan tanggal 30 November. Waktunya sampai jam 23.59. Sudah. Kemudian kita tugaskan ke semua siswa kita. Nah, sekarang kita akan melihat apakah tugasnya sudah sampai ke siswa kita atau belum.
Saya buka lagi Google Classroom saya. Nah ini nih, lihat semua. Nah ini Pak Rahmat telah memberi tugas satuan dan saran yang keenam. Lihat semuanya, tugasnya sudah saya berikan. Nah, tugasnya sudah saya berikan yang keenam itu. Tugasnya sudah saya berikan ke 4 orang siswa. Nah, sekarang saya akan buka Google Classroom saya, di mana saya sebagai siswa dengan nama Akika. Nah, ini siswa yang ada di kelas saya dengan nama Akika. Kemudian kita buka, Akika tuh akan ngeliat nih, dia ada tugas ke dari gurunya. Nah tugas sudah ada tuh dari gurunya, yaitu tugas fisika besaran 1 dan 6. Kemudian klik. Nah kemudian Akika mulai mengerjakan tugas yang dari Google Form. Kita klik Google Formnya. Nah mulai mengerjakan, namanya nama siswa Akika. Nah P. Kemudian kelas ini kelas 10 IPA 6. Nah berikutnya, mulai mengerjakan dimensi MLT marketing 3. Oke. Kemudian kita mengerjakan, waktunya nggak banyak, meter per detik, Kelvin, Newton, Joule, meter per detik, Kelvin, Joule. Kemudian momentum impuls, kemudian ini Pascal. Nah satu lagi yang terakhir, satu lagi yang terakhir ini tekanan. Nah kirimkan. Nah Kika telah mengirimkan tugasnya. Nah oke. Sekarang kita kembali ke ini. Nah tugas kelas. Nah lihat. Nah sekarang kita lihat ke folder drive kelas. Nah sekarang tugasnya akan diperiksa sama gurunya nih. Nah kita lihat tugas kelasnya akan diperiksa. Kemudian kita buka lagi. Ini Google Class punya gurunya. Gurunya akan meriksa kerjaannya Akika, kerjaan muridnya nih. Kita periksa lagi. Nah klik, kita periksa lagi. Nah semoga cepat jaringannya. Nah kita lihat di respon. Nah udah ada siswa yang merespon. Sip. Nah udah ada 5 siswa yang merespon ternyata. Kita klik responnya. Nah kita lihat individualnya. Nah ternyata kita lihat, nah berapa nilai yang diperoleh kelas 10 IPA 7 IPA. Nah ternyata nilai yang diperolehnya berapa nilainya? Oh 8. Ternyata nilai yang diperolehnya yaitu 8. Ternyata nilai yang diperolehnya yaitu 8 dari 10 poin. Oke. Nah 8. Nah, oke. Nah kemudian kita kembali ke ini Google Classroom saya akan memberikan nilai. Nah ini memberikan nilai. Nah, nilai atas nama Akika kelas 10 IPA. Nah kita ambil nilainya. Oke di sini. Nah kita klik. Nah ini kita lihat kiriman. Tadi nilainya 80 maksudnya. Nah oke. Kita lihat ini 80. Nah ini kita kembalikan. Nah lihat, kita kembalikan ke Akika. Nah kita lihat nilainya sudah masuk. Oke, kita kembalikan. Nah oke, kita kembalikan. Nah nilainya sudah masuk. Nah, buku nilai saya tuh, nilainya sudah masuk. Nah demikianlah cara guru memberikan nilai, mengoreksi dan men-share tugas kepada siswa. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.